Sehingga siapapun yang mendekat Jokowi saat itu niscaya akan dapat cipratan aura kebaikan. Ikut dipuja pendukungnya. Waktu itu dulu sebelum Raja Api menyerang. Sekarang ini dekat dengan Jokowi jadi pada ngeri. Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricin yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Oke, kita balik lagi. Pertanyaan pertama dari Sarwidi di Tangerang Selatan. Katanya, Mas, soal Pilgub DKI, apakah Pak Ahok bisa ikutan Pilgub? Makasih, Mas. Waduh. Ya, masih kesel-kesel tapi sudah pertanyaannya cukup konteks ya. Karena memang pilkada sebentar lagi. Soal Ahok ini, wah saya jadi ingat ya saat Ahok di pilkada DKI 2017 lalu. Sebagai Ahoker saya memang dapat banyak pertanyaan soal ini. Dan saya kebayang kalau saya nanya ke Ahok soal apakah dia bersedia didukung misalnya untuk maju ke Pilgub Jakarta nanti yang tinggal berapa bulan ini. Bisa saja, ya saya membayangkan bisa saja dia menjawab begini kira-kira. Seperti biasa, minum dulu ya. Emangnya nyagup itu mudah? Emangnya modalnya sedikit? Tamu enak tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kan berisikonya di sana. Ngomong soal resiko ya. Ya lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya, itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan, Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di pilkada Jakarta 2024 ini, Ahok bisa lawan Anies lagi. Waduh, ada kembang sekarang ya. Keren nih kalau sampai, dan pasti seru kalau sampai Ahok kemudian bisa bertanding melawan Anies lagi. Kalau Ahok dan Anies kembali bertarung, saya nggak yakin ada kandidat lain yang berani mengajukan diri ikut pilkada Jakarta. Ridwan Kamil pasti milih jadi menteri, Bu Risma juga menurut saya udah selesai momentumnya. Figur lain nggak bakal berani bersaing dengan Ahok dan juga Anies menurut saya. Tapi seru ya. Pemirsa, Ahok versus Anies jilid 2 akan lebih seru. Bisa saja para pendukung Anies akan kembali bersatu. Nah, mungkin Petamburan akan ikutan lagi. Pertanyaannya, apakah Jokowi akan menjagokan orang-orang atau keluarganya, orang-orang terdekat atau keluarganya? Apakah Jokowi akan menggunakan taktik memalukan di Pilpres kemarin untuk di copy paste di berbagai pilkada? Ini menarik. Soal partai pendukung misalnya, bisa saja Ahok akan dimajukan PDIP dan Anies akan dimajukan oleh Nasdem. Kalau melihat pelukan Anies dan Prabowo di KPU kemarin, kok seperti ada bahasa tubuh, ya, ada bahasa tubuh untuk minta dukungan Prabowo untuk didukung, ya, Anies ini maju ke pilkada DKI. Apalagi Surya Paloh juga sudah secara resmi akan bergabung ke koalisi Prabowo. Bisa saja elit-elit Gerindra Jakarta akan sibuk di pemerintahan pusat. Sementara Anies akan mulus dapat dukungan dari Nasdem dan juga Gerindra. Atau bisa jadi malah Anies akan menggandeng AHY buat maju Pilgub Jakarta
Luar biasa. Lalu kira-kira siapa yang pas mendampingi Ahok? Menurut saya PDIP bisa menggandeng banyak figur untuk jadi calon wakil Basuki Cahaya Purnama. Bisa Golkar, PKS, atau partai lain. Kecuali PSI. Kalau Ahok maju Pilkada Jakarta, bah, saya jadi semangat. Ahoker akan bersatu kembali, mengobati luka hati karena Jokowi. Dan kita juga kangen dengan kalimat-kalimat sakti milik Pak Anies ketika kampanye Pilgub nanti. Politisi semuanya sama. Mereka berjanji untuk membangun jembatan meski tidak ada sungai. Nikita Khrushchev. Kalau info soal Pak Ahok mau nyagup lagi itu nanti benar, saya ucapkan selamat kembali ke ranah politik untuk Pak Ahok. Jakarta punya hutang sejarah kepada Basuki Cahaya Purnama. Kita rehat sejenak. Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricim yang bikin malu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Albertus Aswin Christian. Mohon berikan tanggapan Mas atas putusan MK. Aduh. Mohon tanggapan atas putusan MK dan diamnya DPR. Silahkan pakai gaya apa saja suka-suka. Gaya bebas juga boleh. Ini kayak lagi marah nih ya. Karena dia masih jengkel terhadap apa yang terjadi pada 22 April kemarin katanya. Ya memang tentu banyak yang sulit untuk move on karena kelakuan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, mirip bajai. Ya. Dari awal saya ke kanan, terus begitu diikutin katanya beloknya ke kiri. Gimana? Masih kesel kan dengan hasil MK yang di luar parkiran kemarin? Saya apalagi. Jadi malas ngonten ya. Dan dongkol yang sama. Benar-benar di dongkolnya rasanya sama, kembali terasa seperti ketika Anwar Usman itu meloloskan keponakannya jadi cawapres, sama dongkolnya. Padahal belum cukup umur dan melanggar aturan, melanggar etika. Nah, dongkolnya tuh sama persis. Sama persis. Meski ini lebih menyakitkan. Dan seperti yang terlihat di persidangan waktu kemarin itu, hasil MK yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Soehartoyo. 5 orang hakim sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti dan kejadian-kejadian yang jelas dan brutal di depan mata. 5. Selamat datang ke buraman demokrasi. Sekarang jadi terasa ya betapa sia-sia nyawa para pahlawan reformasi 98. Ya, kerusuhan 25 tahun lalu itu pemicunya sudah sangat jelas, yaitu kepemimpinan yang otoriter, penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu karena sistem sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, maka meledaklah yang namanya reformasi, yang agendanya sangat jelas, yaitu menginginkan pemerintahan yang bebas KKN, dan tentu saja mengembalikan Indonesia ke jalan demokrasi. 2 hal itu sekarang ambiar, musnah. Bayangkan salah satu hasil dari reformasi itu adalah pemilu langsung yang membuat Jokowi, orang biasa waktu itu tahun 2014, itu bisa jadi presiden. Orang biasa bisa jadi presiden. Itu salah satu buah dari reformasi. Kalau dulu Jokowi itu anak presiden, nggak bakal ada yang mau milih. Tapi lihat hari ini, keadaan berbalik lagi. Seperti sebelum reformasi, laju pertumbuhan demokrasi ketutup sama bansos. Orang berpikir ketika tim Anies dan tim Ganjar melakukan perlawanan, kecurangan pemilu lewat MK, dan kemudian juga partai lewat PT UN, adalah karena nggak terima kalah. Padahal 2 pihak itu sedang membela demokrasi Indonesia dari tangan-tangan kotor yang merusaknya. Dan kemarin itu satu-satunya harapan keadilan yang tersisa adalah di Mahkamah Konstitusi. Ternyata
pengadilan di MK itu nggak ada adil-adilnya sama sekali. Pengadilan tapi nggak adil ya. Lalu banyak pertanyaan ke IG saya soal kenapa ya para hakim itu, kenapa ketua MK yang awalnya seolah cemerlang ternyata endingnya sama aja kayak Paman Usman. Saya ke kanan, beloknya ke bawah. Yang mulia Pak Soehartoyo ini wajahnya meyakinkan di bulan-bulan terakhir sebelum sidang. Ada beberapa prestasi MK yang mendingan. Juga waktu dilantik jadi ketua MK menggantikan Anwar Usman kok pakai nangis-nangis segala. Itu kenapa Pak? Nangis haru atau nangis girang? Nih, saya mencatat ya. Ada beberapa yang membingungkan, sebut saja begitu ya, dari hasil MK kemarin itu. Yang pertama adalah bahwa semua dalil atau dasar argumentasi dalam persidangan yang disampaikan oleh tim 02 semua ditolak oleh hakim. Ditolak. Yang gini-gini tuh ditolak. Misalnya soal MK nggak berwenang ngurus kualitas pemilu, kata kuasa hukum 02. Katanya MK itu cuma ngurus kuantitas atau angka-angka saja. Itu ditolak oleh hakim. Yang kedua, ada 3 hakim yaitu Profesor Saldi Isra, Profesor Eni, ada Profesor Arif Hidayat. Mengakui bahwa benar bansos digunakan untuk memenangkan 02. Pertama. Yang berikutnya adalah Jokowi melanggar etika. Yang kedua itu. Yang ketiga, dan diminta ada pemilihan ulang. Artinya bahwa ketiga hakim bergelar profesor itu mengabulkan gugatan pasangan 01 dan juga 03, bos. Dikabulkan oleh 3 hakim itu. Ini sama saja dengan kalimat bahwa ketiga hakim itu ya setuju dengan semua bukti bahwa pemilu ini penuh kecurangan, bahwa Hakim Arif Hidayat menyatakan terdapat kecurangan yang TSD, yaitu terstruktur, sistematis, dan demasif. Jadi demasif, TSM maksudnya. Karena ada pendapat yang berbeda dari 8 hakim, konon hasilnya jadi di voting. Gila ini kan, masa depan negara kita, demokrasi kita, kelar dengan voting. Cap, cip, cup, terbang, cup, selesai. Dan dari voting itu kedudukannya adalah 3/5. 3 hakim mengabulkan gugatan dan 5 lainnya mengaburkan gugatan. Pertama kali dalam sejarah peradilan sengketa Pilpres ada dissenting opinion. Ada 3 hakim yang berpendapat, bukan berpendapatan ya, tapi berpendapat berbeda. Mudah-mudahan benar dissenting opinion ya, bukan opini yang disetting. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan pihak 01 dan 03 soal kelakuan presiden memihak anaknya sendiri, itu benar karena ada 3 hakim yang setuju. Tapi yang mulia Ketua MK Soehartoyo kok bilang nggak ada nepotisme. Padahal pada persidangan perkara 90 soal aturan cawapres yang dibuat khusus buat Gibran itu, yang mulia Pak Hakim ini termasuk yang tidak setuju loh. Kok bisa? Dulu setuju kalau memang ada nepotisme, lalu kemarin kenapa bilang nggak ada soal nepotisme? Apa Gibran udah bukan anaknya Jokowi lagi? Atau Paman Usman udah bukan keluarga lagi? Rakyat Indonesia kena prank lagi. Tampol. Politik itu lucu. Senggol. Ada Nah, ini pertanyaan ketiga nih. Melelahkan ya soal MK ya. Dari Fahul Haula Muda. Mas Jo mau nanya nih, gimana kalau Golkar menolak Jokowi jadi kadernya, apalagi ketumnya? Pendapat Anda gimana? Mohon dijawab dengan gaya si Noel. Aduh, kenapa nyebut nama itu? Males banget dengar nama Noel ya. Ya, Noel memang sangat berbeda soal prinsip politik, tapi dia sahabat saya. Saya termasuk yang tidak yakin kalau Golkar akan mau menerima Jokowi jadi ketua umumnya. Saya meyakini Golkar akan jadi anak manis di pemerintahan ini, minimal sampai Pak Prabowo dilantik ya. Ini akan jadi anak manis Golkar nih ya. Tapi setelah presidennya sudah bukan Jokowi, ya kita lihat nanti. Seru yang jelas. Nah, ini yang keempat nih. Mas Jo, saya Pak Ketut dari Kuta Badung, Bali. Punya usul. Kalau Pak Prabowo jadi dilantik tapi wapresnya bukan Samsul,
saya punya kandidat 3 orang jadi wapresnya Prabowo, Fadlizon, Kodari, dan Noel. Menurut Mas Jo, mana yang paling pantas? Tolong berikan komentar dengan logat Bali. Matur suksma. Alah. Ya kan sekarang sudah presiden terpilihnya Prabowo dan wapres terpilihnya kan Gibran, Pak. Ya. Mereka akan dilantik Oktober nanti, Bli. Masih ada waktu hampir setengah tahun lagi. Kalau di Kuta itu tiap Sabtu toko-toko patung tutup katanya. Kalau mendadak misalnya Gibran nggak mau dilantik, misalnya tantrum, saya nggak tahu ya. Ya bisa saja, Bli. Presiden terpilih cari gantinya. Soal gantinya siapa? Ya harus diajukan ke MPR, Bli. Nggak bisa itu. Bu-abu kan jadi Madura. Yang kelima, Bang Prai, saya David dari Sibolga. Saya mau tanya, kira-kira kalau Wowo ntar jadi dilantik, ibu negara kita siapa ya? Aduh, tolong pakai gaya Abu Janda. Ah, janganlah macam-macam peminta gaya lah ya. Nggak, apalagi Abu Janda, nggak enak kali didengarnya. Ini pertanyaannya berat nih ya. Memang tidak ada keharusan presiden itu punya ibu negara, tidak ada. Saya sepakat sih kalau misalnya Pak Prabowo tetap seperti sekarang ini ya, setidaknya yaitu nggak harus punya ibu negara, nggak harus gitu ya. Saya masih trauma dengan presiden punya ibu negara, karena kedengarannya jadi negara punya ibu presiden. Bahaya kalau kebalik loh ya. Presiden punya ibu negara dengan negara punya ibu presiden. Jangan dibolak-balik. Sudahlah, ya biarkan apa adanya aja. Ya kalau memang ada ya silahkan jadi ibu negara. Nggak ada juga nggak apa-apa. Nih, yang berikutnya kelima dari Badrus Salam. Assalamualaikum, Mas Jobrai. Waalaikumsalam. Info gambaran perjalanan pemerintahan nanti yang dipimpin oleh pemenang paslon 02, apakah makin runyam atau makin berat, Bang? Salam ngolah pikir dari Kebumen Jateng. Wah, Kebumen. Langka ya, Kebumen. Jadi gini, saya melihat 5 tahun ke depan ini akan makin lucu. Akan makin lucu. Mulai dari komposisi koalisi, kemudian soal komposisi koalisi aja sudah ada tanda-tanda bahwa perpecahan antara kubu presiden terpilih dengan presiden menjabat sekarang mulai terlihat tuh. Dan ini tidak terjadi begitu saja. Karma politik dan karma sosial akan menghampiri setiap pelakunya. Logikanya di mana? Kalau dulu orang memandang dekat dengan kekuasaan Jokowi itu sebuah jalan kebenaran, seolah Jokowi memang seorang satrio piningit, kalau orang Jawa bilang, yang dirindukan rakyat. Sehingga siapapun yang mendekat Jokowi saat itu niscaya akan dapat cipratan aura kebaikan, ikut dipuja pendukungnya. Waktu itu dulu sebelum Raja Api menyerang. Sekarang ini dekat dengan Jokowi jadi pada ngeri, takut, trauma, ngeri kecipratan berbagai dosa politik dan dosa sosialnya. Paling yang dekat sampai bulan Oktober hanya yang pura-pura dekat dan yang ingin ambil jatah terakhir saja. Jadi sekarang ini menurut saya, menurut analisa saya, sudah mulai malu orang mengaku Jokower. Udah nggak ada bangga-bangganya lagi, bos. Yang dulu numpang kekuasaan Jokowi sekarang sudah punya matahari baru. Ya, Jokowi mulai ditinggalkan dan karma politik mulai berjalan. Itu menurut saya. Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricin yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Saya lagi coba memahami, Pas Jo ini sedang bicara soal tampol. Apa itu tampol? Logikanya di mana?